Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kalian senantiasa diberi keselamatan, tetap jaga kesehatan, stay safe dan stay at home. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang proposal. Jadi ada beberapa hal yang akan kalian capai melalui pembelajaran hari ini. Jadi diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Jadi yang kedua itu diharapkan kalian dapat melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif. Jadi ada beberapa materi penjelasan yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu berkaitan dengan definisi proposal. Jadi apa sih proposal itu? Akan dijelaskan di bagian definisi proposal. Kemudian ada sistematika proposal. Jadi ini berkaitan dengan bagian-bagian yang terdapat dalam proposal. Kemudian yang kedua ada kebahasaan proposal. Jadi kebahasaan apa saja sih yang kita gunakan dalam penulisan proposal. Kemudian ada fungsi proposal, dan yang terakhir ada manfaat proposal. Yang pertama definisi. Jadi proposal ini digunakan sebagai pengajuan, permohonan atau penawaran. Jadi dalam proposal itu kita memuat rencana, rincian-rincian kegiatan yang kita ajukan agar terlaksana dengan baik. Jadi melalui proposal tersebut kita dapat memperoleh beberapa keuntungan, misalnya itu ada izin pelaksanaan kegiatan dan bantuan dana. Kemudian yang kedua ini sistematika proposal kegiatan. Jadi proposal itu ada dua, yakni proposal kegiatan dan proposal penelitian. Yang pertama, Ibu akan menjabarkan mengenai sistematika proposal kegiatan. Jadi sistematika yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi alasan kenapa kita merencanakan atau mengadakan kegiatan tersebut. Jadi alasan-alasan tersebut dijabarkan pada bagian latar belakang. Kemudian yang kedua, masalah dan tujuan. Jadi masalah yang kita angkat itu tentang apa dan apa sih yang ingin kita capai melalui proposal kegiatan tersebut. Kemudian ruang lingkup kegiatan. Jadi bagian ini bertujuan untuk menekankan kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Jadi supaya kegiatan tersebut terarah dan tidak melenceng dari ruang lingkup itu sendiri. Kemudian kerangka teoritis dan hipotesis. Nah, di sini berkaitan dengan teori-teori yang kita gunakan untuk mendukung kegiatan yang telah kita rencanakan. Jadi supaya proposal kita itu mendapat persetujuan dari si penerima proposal. Kemudian di bagian 5 itu ada metode. Jadi itu cara kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan. Kemudian pelaksana kegiatan ini berkaitan dengan pihak yang mengadakan kegiatan. Jadi bisa di sana memuat penanggung jawab, personalianya siapa saja, di situ dijabarkan untuk menekankan mengenai pelaksana kegiatan ini bisa dimuat itu pendidikan dari si pelaksana. Jadi untuk memberikan keyakinan kepada si penerima proposal bahwa kegiatan yang kita lakukan memang benar adanya. Kemudian ada fasilitas yang tersedia. Jadi apa sih sarana prasarana yang mendukung kegiatan kita. Kemudian keuntungan dan kerugian. Nah, jadi keuntungan ini apa sih untungnya bagi kita maupun penerima proposal terkait dengan kegiatan yang kita rencanakan. Kerugian ini berkaitan tentang hal-hal atau tantangan apa yang
akan terjadi terkait dengan kegiatan yang kita rencanakan. Kemudian lama waktu dan tempat pelaksanaan, ini berkaitan dengan durasi, bisa hari ataupun berbulan-bulan atau berhari-hari, berbulan-bulan ataupun berminggu-minggu. Jadi di sana dijelaskan pada bagian lama waktu dan tempat pelaksanaan. Kemudian anggaran biaya. Jadi biaya yang kita butuhkan dari persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi. Kemudian daftar pustaka itu berkaitan dengan tadi di bagian 4. Jadi kerangka teoritis dan hipotesis. Kemudian lampiran-lampiran yang dibutuhkan itu bisa berupa denah tempat atau jadwal kegiatan kita, itu bisa dimuat atau dimasukkan di lampiran. Kemudian ada sistematika proposal penelitian. Nah, ini mungkin lebih singkat bagiannya dibandingkan proposal kegiatan. Jadi yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian landasan teori, kemudian metode penelitian, dan terakhir kerangka penulisan laporan. Nah, jadi untuk sistematika ini tetap harus berurutan sesuai dengan urutan-urutan sistematikanya. Supaya apa? Supaya terlihat sistematis, supaya proposal kita itu terlihat baik. Kemudian selanjutnya ini kebahasaan proposal. Jadi yang bahasa-bahasa apa sih yang kita cantumkan dalam proposal tersebut supaya dia terlihat baik dan dapat meyakinkan si penerima proposal. Yang pertama, pernyataan argumentatif. Jadi di sini adalah pendapat-pendapat yang diberikan terkait kegiatan atau penelitian yang akan kita laksanakan. Kemudian pernyataan persuasif. Jadi tujuannya untuk mengajak si penerima proposal agar proposal kita diterima dan disetujui. Kemudian ada kata-kata teknis. Jadi ini kata-kata yang berkaitan dengan tadi kerangka teoritis dan di proposal kegiatan dan landasan teori di proposal penelitian. Jadi ini beberapa pendapat para ahli yang kita kutip. Kemudian ada kata kerja tindakan. Jadi ini berupa perbuatan. Kemudian ada kata pendefinisian. Jadi ini arti-arti. Kemudian ada kata perincian, itu berarti penjelasan detail mengenai bagian-bagian tertentu, biasanya pada bagian anggaran biaya. Dan terakhir ada kata keakanan. Jadi hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang, ini bisa terkait dengan tujuan dari proposal tersebut. Kemudian di sini ada fungsi proposal. Di sini bisa digunakan untuk melakukan penelitian, digunakan untuk mengajukan pendirian suatu usaha, digunakan untuk tender berbagai macam lembaga, dan dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan. Kemudian di sini ada manfaat proposal. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan dan dijelaskan secara langsung kepada pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut dan untuk meyakinkan para donatur atau sponsor kita. Nah, untuk memastikan kalian memahami materi di atas, di sini ada latihan yang dapat kalian kerjakan. Jadi jika kalian belum memahami tugasnya, kalian dapat menghubungi melalui WA atau diskusi pada classroom. Dan demikian penjelasan Ibu terkait materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.